dosa itu menurut Alkitab itu apa. Jadi jangan bilang menurut orang Kristen karena nanti bisa berbeda-beda juga. Tapi kita mau belajar melalui firman Tuhan. Ayat pendukung yang akan kita baca dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 4 sampai 6 dan Roma 6 ayat 23. 1 Yohanes 3 ayat 4 sampai ayat 6 dan Roma pasal 3 ayat 23. Sudah dapat semuanya? Kita akan baca bersama-sama, kita perhatikan tanda baca supaya tidak ada yang lambat atau yang mendahului. Romanya sudah disiapkan juga? Supaya nanti tidak. Sudah ya? Roma 3 ayat 23. 1 Yohanes 3 ayat 4 sampai 6. Sudah, kita baca bersama-sama 1 Yohanes 3 ayat 4 sampai 6. 2 ya. Roma 3 23, 2 ya. Ya, harusnya nggak baca Alkitab pun dah hafal ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, secara umum ya, artinya agama apapun pasti punya pemahaman bahwa dosa itu adalah tindakan manusia yang melanggar perintah Tuhan. Apapun buku landasan dari agama lain sebagai penuntun bagi mereka, tapi kalau mereka melanggar aturan dari apa yang sudah ditetapkan dalam buku penuntun mereka, pasti itu dosa. Ya, secara umum baik bagi kita juga yang melanggar perintah Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Baik itu yang berhubungan dengan kehidupan praktis, kehidupan moral, maupun yang berkaitan dengan perkara-perkara rohani. Jadi kalau perkara-perkara rohani pun ternyata bisa juga menimbulkan dosa kalau kita lakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip atau landasan-landasan firman Tuhan yang sudah sering kita baca, yang sudah sering kita dengar, dan juga yang sudah kita pahami bersama. Tadi dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 sampai ayat 6, yang saya baca ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau kita melihat bahwa dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah, kira-kira menurut kita inilah sekarang. Sudah berapa banyaklah yang kita lakukan ini melanggar firman Allah. Satu hari ini, dari mulai bangun pagi, ini apalagi mama-mama ini ya, banyak kali pagi-pagi berdosa. Macam mana gak berdosa? Gak datang sama Tuhan dulu, udah langsung pergi ke dapur, merepetlah jadinya, iya kan? Coba datang dulu sama Tuhan, duduk diam dengar. Jadi ada pagar bagi kita untuk tidak cenderung melakukan dosa. Itu masih secara umum, nanti kita pahami menurut Alkitab itu sebenarnya apa yang mau kita lihat tentang doktrin dosa ini. Nah, dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk dosa itu adalah hamartia, yang artinya meleset dari sasaran. Meleset dari sasaran atau
tidak mencapai target, atau dalam kata lain gagal mencapai tujuan. Jadi kalau tidak meleset dari sasaran, biasanya ibu-ibu, saya nggak tahu apakah ibu-ibu pernah menonton pertandingan memanah, ya. Jadi biasanya kalau ada pertandingan panahan, biasanya ada bulatan ya, bulatan, kemudian nanti pesertanya dari sini menembakkan anak panahnya, dan biasanya di lingkaran yang paling dalam yang mau menjadi sasarannya. Tapi kalau kemudian anak panahnya tidak tepat di lingkaran dalam yang kecil yang sudah ditentukan, seberapa mili pun itu tidak sampai kepada sasaran yang diharapkan, tetap saja namanya meleset dari sasaran, tidak mencapai target atau gagal mencapai tujuan. Nah, penggunaan kata hamartia ini dalam konteks Alkitab seringkali menggambarkan suatu tindakan atau keadaan di mana seseorang gagal memenuhi standar atau tujuan yang telah ditetapkan. Ya, jadi artinya kata hamartia ini penggunaannya dalam konteks Alkitab maksudnya, ya, itu seringkali menggambarkan satu tindakan atau keadaan di mana seseorang gagal untuk memenuhi standar atau tujuan yang ditetapkan. Kita tahu apa yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Makanya tadi di awal saya bilang sudah terlalu banyaklah mungkin catatan yang bisa kita catat meleset dari tujuan yang ditetapkan oleh Allah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang menyatakan percaya kepada Kristus. Sudah banyak kali meleset. Atau hari ini gak ada yang meleset? Ada yang meleset? Ada yang gak ada yang meleset? Mulus perjalanannya? Ibu-ibu? Ada yang senyum, ada yang diam, ada yang memandang saya. Masing-masinglah jawab dalam hatinya ya. Tapi harusnya tidak tiap hari lah meleset. Kalau tiap hari meleset, bahaya kita. Namanya anak Tuhan, tapi tindakannya, perbuatannya tidak seperti anak Tuhan, tapi kebalikannya. Nggak usah lah saya sebut ya, nah, nanti tersinggung kita. Ya, jadi yang selanjutnya dalam bahasa Ibrani ada beberapa kata yang dipakai untuk kata dosa. Ya, ada beberapa kata, tapi maknanya berbeda. Hanya yang sama dengan hamartia tadi adalah cata, artinya sama. Tidak kena sasaran atau gagal mencapai tujuan. Nanti kita lihat apa sebenarnya yang mau kita perhatikan tidak kena sasaran atau gagal mencapai tujuan. Atau apakah dosa itu adalah pelanggaran terhadap tindakan yang kita lakukan. Kalau pelanggaran terhadap tindakan yang kita lakukan berarti kalau orang tidak melakukan kesalahan dalam tindakannya, berarti dia bukan orang berdosa. Gitu ya. Coba sekali lagi. Kalau tadi secara umum dikatakan bahwa dosa itu adalah tindakan yang kita lakukan yang meleset dari sasaran atau tidak mencapai tujuan, tindakan. Tindakan itu bisa pemikiran kita, pola berbicara, pola perilaku kita. Nah, sebaliknya pertanyaannya, kalau dia melakukan tindakan yang benar atau tindakannya tidak meleset dari kebenaran firman Tuhan, ini yang berhubungan dengan tindakan, apakah dia tidak berdosa? Tetap berdosa. Tetap berdosanya kenapa? Nanti kita lihat ya. Nah, doktrin Alkitab tentang dosa menjelaskan bahwa dosa sebagai pelanggaran hukum dan kehendak Allah yang mengakibatkan kejatuhan manusia pertama. Inilah yang mau kita lihat. Adam dan Hawa. Dari Kejadian pasal 2
ayat 16 sampai ayat 17. Gak apa-apa saya aja yang baca ya. Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai ayat 17 dikatakan begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu perintah Tuhan. Diharapkan Adam dan Hawa mencapai target yang diharapkan. Gitu ya. Untuk boleh memakan semua pohon dalam taman, tapi pohon yang satu jangan dimakan. Tapi apa kemudian yang terjadi dalam pasal 3? Kita perhatikan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Kalau tadi katanya apa? Semua pohon dalam taman ini buahnya boleh dimakan. Kalau di sini semua dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Berbeda ya? Oke. Ya. Lalu saut perempuan itu kepada ular, pinternya ular, liciknya ular ya untuk membangun komunikasi. Makanya ibu hati-hati ya. Kalau komunikasinya sudah melenceng dari yang benar gak usah diikuti. Itulah hebatnya memutarbalikkan fakta dari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kemudian ayat 2, lalu saut perempuan itu kepada ular itu. Dia seperti mau membenarkan pernyataan ular itu atau mau meluruskan. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Inilah yang dikatakan dosa asal. Ya, dosa yang kemudian diwariskan oleh Adam kepada seluruh umat manusia. Tidak ada manusia yang tidak mengemban dosa asalnya dari Adam. Coba ibu-ibu tolonglah saya yang baca Roma 5 ayat 12. Coba kita perhatikan ya supaya kita bisa paham betul ini tentang doktrin dosa ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa satu orang ini? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi artinya dosa Adam itulah kemudian yang diwariskan kepada semua manusia. Jadi semua orang telah berbuat dosa. Jadi bukan hanya karena tindakannya yang salah, yang tidak mencapai target, tetapi memang dari awalnya yang dikatakan manusia adalah sudah. Ibu-ibu pernah enggak mendengar bahwa bayi itu tidak berdosa? Kalau baru dilahirkan. Apa? Dia seperti kertas putih katanya kan. Apa yang dituliskan di lembaran kertas putih itu baik atau tidak baik, itulah kemudian yang menentukan anak ini berdosa atau tidak. Gitu ya. Dia akan dibentuk setelah dia lahir. Apakah dia melakukan yang jahat atau dia melakukan yang baik. Nah menurut firman Tuhan ini sampai batas ini dulu. Kira-kira benar enggak itu ajarannya?
Salah ya? Sudah sepakat salah? Jadi tidak ada satu manusia pun yang benar. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Bahkan Daud menyatakan dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7, dari sejak dalam kandungan pun Daud sudah berdosa. Jadi jangan ada yang berpikir nanti kalau cucunya lahir, oh cucuku itu baru lahir gak ada dosanya. Apalagi ya janganlah sampai misalnya cucu lahir meninggal gitu ya. Kemudian kalau meninggal, oh dia belum berdosa, dia baru lahir. Gimana itu ibu-ibu? Gimana Bu? Semua berdosa, termasuk yang baru lahir itu ya. Nah baru nanti pertemuan berikutnya, lalu bagaimana dia nanti kalau meninggal masuk surga atau enggak? Itu nanti part kedua. Biar ibu-ibu agak penasaran dulu ya, biar hari Selasa depan enggak ada yang absen. Jadi dosa itu bukan hanya tindakan, tapi juga karena natur bawaan yang sudah berdosa ini tadi. Ya, jadi bukan hanya karena tindakan kita, tindakan yang salah yang kita lakukan itu dosa, tapi karena memang sudah natur bawaan dari Adam. Dosa yang dilakukan oleh Adam, pelanggaran yang dilakukan oleh Adam, pelanggaran terhadap hukum Allah tadi dari 1 Yohanes 3 tadi, itulah kemudian yang diwariskan oleh Adam kepada semua manusia tanpa terkecuali. Termasuk kepada manusia yang mungkin nanti lahir mendekati Kristus datang kedua kali. Atau manusia yang punya latar belakang agama yang berbeda. Oh itu cuma ajaran Kristen, kalau yang lain enggak. Semua manusia, tidak ada dicatat di Alkitab ini dikatakan sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu menjalar kepada semua orang. Semua orangnya kita ganti, maut itu telah menjalar kepada orang Kristen. Betul nggak ini? Kepada semua dari latar belakang, suku, kelompok, ras, agama, dasar keyakinan apapun, semua orang telah berbuat dosa. Ya, jadi supaya kita paham itu. Jadi karena natur bawaan yang sudah berdosa tadi sudah ada sejak dari kandungan, itulah yang membuat manusia tidak bisa mencapai standar kekudusan Allah itu sendiri. Sampai di sini paham ya? Supaya nanti jangan lagi kita yang hadir di sini kalau ada peristiwa seperti yang saya katakan tadi, baru lahir dia. Belum tahu apa-apa dia. Ya. Nanti kita lihat di pertemuan berikutnya. Kita bukan sedang menghakimi orang masuk surga atau masuk neraka, bukan ya? Tapi kita mau melihat dari cara pandang Alkitab mengajarkannya kepada kita bagaimana sebenarnya kebenaran yang dinyatakan oleh Alkitab kita ini. Alkitabnya sama ya, gak ada perbedaan ya, semua sama ya. Oke, nah secara rohani dosa itu adalah ketidaktaatan manusia kepada Tuhan karena pemberontakannya tadi. Karena pelanggarannya terhadap perintah Tuhan itu tadi. Kan Tuhan bilang semua buah dalam pohon dalam taman ini boleh kamu makan kecuali satu. Memang luar biasa juga kita manusia ini ya. Kalaulah di dalam taman itu kira-kira ada 500 lah pohon. Dari yang 500 itu satunya yang dilarang. Semua boleh, cuman satu yang enggak. Tapi biasanya kita suka gitu ya. Yang dilarang itulah maunya yang kita kejar-kejar. Ya kan Inang ya? Kalau udah dilarang terus pengen tahu apa itu rupanya, apa itu rupanya, apa itu rupanya. Jadi yang dilarang itu juga lah. Padahal itu yang bawa binasa. Tapi kita nggak peduli. Kalau sudah dilarang sudah pengen taunya lebih besar daripada yang nggak dilarang. Yang nggak dilarang ini nggak diperhitungkan. Tapi kalau udah dilarang satu, kalau ada 500 misalnya, cuman satu lah yang dilarang. Kira-kira ibu-ibu gimana itu? Iya kan? Atau emak sada dok.
Unak pola ngotot hita. Sudi bui panganan ulah sadar sobui. Apalah tor. Nah, biasanya begitu harusnya. Tapi selalu enggak begitu. Selalu kebalikannya. Ya. Yang mengakibatkan terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Jadi oleh karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Manusia putus hubungan dari Allah. Tidak punya kemampuan lagi untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Oleh karena dosa tadi. Masih ingat ibu-ibu Yesaya pasal 59? Boleh satu orang baca untuk saya? Kalau enggak ada yang berani menunjukkan bahwa dia hafal. Kak Biti ini cinta kali dengan orang yang hafal firman Tuhan. Murid-murid saya harus hafal. Ayo Ibu MC, lebih cepat Bu. 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Yang membuat pemisah antara engkau dan Allahmu adalah dosa. Jadi dosa ini sebetulnya luar biasa ya, membuat kita tidak bisa sedikit pun menikmati hadirat dan kehadiran Tuhan. Beda dengan dosa yang kita lakukan setelah kita di dalam Tuhan ya, beda ya. Jangan nanti kalian samakan juga ya. Ini yang kita bicarakan ini adalah dosa sebelum kita bertemu. Doktrin dosa, ajaran tentang dosa, itu yang dimaksudkan di sini. Tapi setelah orang bertemu dengan Tuhan Yesus, menyelesaikan perkara dosanya dengan Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup, dia sudah punya komunikasi yang baik. Komunikasinya sudah sehat, komunikasinya sudah baik, komunikasinya sudah dibangun. Hanya memang karena ketidaktaatan kita dalam perjalanan hidup kita, seringkali kemudian kita merasa apa kalau udah berdosa? Merasa bersalah, merasa tidak aman, merasa tidak damai sejahtera. Tapi kalau itu kita datang, minta ampun sama Tuhan, maka dosa yang kita lakukan itu diselesaikan. Dan dosa yang kita lakukan setelah kita menjadi anak Tuhan tidak akan membawa kita kepada neraka. Bisa ngerti ya? Jadi dosa yang kita lakukan setelah kita menjadi anak Tuhan, setelah kita menerima penebusan, setelah kita dilahirkan baru, setelah kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa itu tidak akan membawa kita kepada neraka. Bisa ya? Atau malah bingung? Gak bingung ya? Oke. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, lalu Tuhan Allah memberikan perintah, itu tadi sudah saya jelaskan. Nah, bagaimana kemudian peristiwa itu terjadi? Kalau kita mulai baca ayat yang ke-6 pasal 3, perempuan itu Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ingat tadi tipu muslihat iblis, ya. Semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan kan, katanya kan, padahal Tuhan bilang boleh. Ya. Nah, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Yang pertama melihat, yang kedua menarik hati. Lalu ia mengambil dan dari buahnya, dari buahnya dan kemudian dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Kita lihat langkah-langkah itu. Bagaimana tipu muslihat iblis tadi menyeret Hawa yang kemudian dipakai oleh si ular tua itu untuk membawa Adam jatuh ke dalam dosa. Bisa ya, ibu-ibu ya?
Nah, pengertian tentang dosa menurut Rasul Paulus, dosa adalah perseteruan terhadap Allah karena tidak takluk kepada hukum Allah. Hampir sama ini pengertian kedua rasul ini. Ya, dari Roma 8 ayat 7. Kemudian tadi menurut Rasul Yohanes, dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi memang hanya karena melanggar, memberontak Adam terhadap perintah Tuhan, itulah kemudian yang mengakibatkan semua orang telah berdosa, telah berbuat dosa. Ini Nah, mudah-mudahan ini apanya lagi rusak katanya. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Gak bisa ya? Iya, paling tidak saya bisa menjelaskan dari sini. Inilah dia manusia. Ya, sebelah kiri saya. Ini sebelah kanan saya, ini Tuhan. Inilah dosa, jurang pemisah, yaitu dosa tadi, bahwa dosa itu menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Inilah dosa itu yang memisahkan manusia kita dari Tuhan. Inilah jurangnya. Itu sebabnya kalau kita seringkali punya pemahaman bahwa untuk manusia bisa menyeberang ke sini itu dengan segala tindakan, perbuatan, kebajikan, kebaikan, aktivitas rohani, peserta kor dan yang lain-lain. Itu dilakukan dalam hubungan terputus dengan Tuhan. Jadi tidak mungkin bisa manusia ini bisa menyeberang ke sini kalau dengan usaha sendiri. Itu sebabnya Efesus 2 ayat 8 dan 9, kemudian Titus 3 ayat 5, semua usaha, semua pekerjaan, semua perbuatan baik tidak akan pernah bisa membawa manusia menyeberang sampai kepada Tuhan. Tidak mungkin bisa. Ya. Jadi kalau bisa, nah ini kalau bisa. Kalau bisa, untuk apa Tuhan Yesus datang? Ngapainlah kira-kira Tuhan Yesus datang? Cuman menyerahkan dirinya untuk diolok-olok, untuk dicaci maki, untuk diludahi. Ya. Jadi tidak bisa manusia dengan usahanya sendiri, dia tidak akan pernah bisa untuk sampai kepada Allah. Ya. Itulah sebabnya kemudian kalau kita perhatikan bagaimanapun seseorang berusaha untuk membangun hubungan dengan Allah dan semua aktivitas rohani yang dilakukan itu dilakukan dalam hubungan terpisah dari Allah. Jahat enggak dosa ini? Ya, jahat. Dan itu mengerikan, membawa kita kepada satu situasi yang tidak akan mungkin bisa melepaskan diri kita sendiri dari jerat dosa dan dari hukuman karena dosa itu sendiri. Itu sebabnya ibu-ibu jangan main-main ya, artinya bukan main-main maksud saya kita tidak peduli, tapi artinya kita ini adalah orang-orang yang sudah banyak belajar firman Tuhan. Kalau begitulah kondisi manusia ini terpisah dari Allah, maka kitalah kemudian nanti adalah orang-orang yang siap untuk menjadi penolong. Bagaimana caranya manusia yang terpisah dari Allah ini kemudian supaya dia bisa menyeberang sampai kepada bertemu dengan Tuhan. Tapi itu nanti di part 2. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat kemudian Roma 3 ayat 23 tadi sudah dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sebenarnya manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan di dalam kemuliaan Tuhan. Tapi setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka gambar Allah yang ada di dalam diri Adam itu rusak total.
Tidak ada bisa kita lihat lagi kebenaran di dalamnya. Tidak ada kita bisa lihat lagi kekudusan Allah di dalam dirinya. Tidak ada yang bisa kita lihat lagi ada kemuliaan di dalam diri Adam. Itu sebabnya mereka diusir dari mana? Bukan di situ lagi tempatnya, bukan di Taman Eden lagi. Dia harus keluar. Itulah sebagai hukuman dari ketidaktaatan Adam terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kedua ayat ini sedang menggambarkan Roma 6 ayat 23a mengatakan upah dosa ialah maut. Tadi dikatakan dalam Kejadian pasal 2 itu, kalau engkau memakan buah yang dilarang itu, pasti engkau akan, ada kata pasti tadi kan, pasti engkau akan mati. Jadi mati yang dimaksud ini mati apa ini? Mati rohani, ya. Tapi kalau kemudian dikatakan dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa ialah maut. Maut ini bicara apa ini? Hah? Ya. Jadi bisa mati secara rohani dan yang paling dimaksudkan di sini adalah maut itu adalah hukuman selama-lamanya. Itulah upah dosa. Bagi Adam yang melakukannya hari itu langsung ada upahnya. Disuruh keluar dari Taman Eden. Nah bagi manusia yang masih tetap tinggal di dalam dosanya, tetap dalam kondisi hubungan putus dengan Allah yang tadi, maka bagiannya adalah, bagiannya apa? Maut. Ya. Jadi ibu-ibu nanti coba jangan suka kasih alasan, suamiku baik. Dia udah mulai sekarang rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin bersosial. Ya. Kira-kira itu menyelamatkan enggak? Jadi supaya kita jangan main-main dengan itu ya. Semua orang telah berbuat dosa, upah dosa ialah maut. Jadi nanti kita mau melihat ya. Nah kalau kita perhatikan bagaimana Roma 3 ayat 10 sampai 18 menggambarkan kondisi manusia berdosa yang sangat mengerikan. Manusia dikuasai dan dikendalikan oleh dosa, mati secara rohani sehingga tidak mampu mengendalikan dirinya. Kita buka yuk Roma pasal 3 ayat 10 sampai ayat 18. Kita bergantian membacanya. Ya, supaya ini kita lihat betul-betul. Sudah? Saya baca ayat yang 10 ya. Nanti ibu-ibu baca ayat yang ganjil sampai ayat 18. Kita akan baca bersama. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Sama-sama, rasa takut kepada Allah. Judul perikopnya itu apa ya? Nah inilah kondisi manusia yang di luar Kristus itu tadi. Artinya menggambarkan putusnya hubungan rohani antara manusia dan Allah. Inilah kondisi manusia. Jadi kalau kita lihat sekarang kejahatan yang begitu mengerikan, inilah memang sudah digambarkan oleh firman Tuhan. Jadi orang-orang yang sudah jatuh, atau bukan yang sudah, kita pakai katanya, orang-orang yang ada di dalam kuasa dosa, maka dia akan dikendalikan oleh dosa itu untuk melakukan apapun yang tidak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Bukan
ini gambaran dari manusia berdosa itu? Ya, dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang benar, termasuk para pemimpin-pemimpin agama. Tidak ada yang benar, karena semua orang telah berbuat dosa. Termasuk para pemimpin-pemimpin agama juga adalah orang berdosa, kecuali nanti satu. Kalau dia sudah berbalik. Tapi pada dasarnya semua orang, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah sekarang pertanyaan, kalau kita bilang, kalau Alkitab menyatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah, kira-kira orang datang ke gereja itu mencari siapa ya? Nah itulah mengerikannya kondisi manusia yang terputus dengan Allah tadi. Bahwa gereja pun tidak menjadi jalan keluar baginya. Untuk bisa membangun hubungan yang terputus tadi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Karena perbuatan baik yang dilakukan di luar hubungannya dengan Tuhan, itu semua nol besar. Jadi harusnya kita orang-orang yang sudah dalam Tuhan ini, harusnya perbuatan baik kita itu harus lebih menyala-nyala. Karena kebaikan itu adalah salah satu segi dari buah roh itu. Kalau orang-orang saudara-saudara tiri kita itu ada Jumat berkah, kita nanti ada orang lewat haus saja terus kita tutup pintu kita. Ya kan? Ada saudara kita yang kelaparan gak punya beras, gak peduli kita. Padahal orang itu saya lihat sendiri tuh. Kadang-kadang ada anak-anak gadis mahasiswa pakai kerudung-kerudung itu ya. Gak banyaknya. Saya lihat di tas-tasnya itu ya. Ada yang bawa sepeda motornya, ada yang dibonceng. Tapi setiap kali hari Jumat itu dia selalu itu tukang beca, berapa, sedikitnya saya lihat. Tapi bagi mereka itu adalah usaha. Apa istilah orang itu? Iya. Amal baik, sedekah. Harusnya siapa yang punya amal baik dan sedekah lebih banyak? Iyalah. Karena kita bukan untuk mencapai keselamatan. Buah dari keselamatan itu yang baik. Kita masih bertahan juga dalam kepelitan, dalam kesombongan, menutup diri, tidak peduli. Katanya orang-orang yang sudah diselamatkan. Hati kita ini terlalu keras untuk tidak mau dirubah. Padahal itu bekal kita. Sorga itu udah pastilah kalau orang sungguh-sungguh ya. Kalau orang sungguh-sungguh mau mengakui, menyelesaikan perkara dosanya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya selalu bilang di kelompok pemuritan saya, murid-murid saya selalu saya bilang, jangan bilang kamu anak Tuhan kalau tidak ada buahnya. Saya selalu bilang begitu. Ya, kita gampang kali kalau bilang, iya aku anak Tuhan, aku sudah bertobat, aku sudah terima Yesus, tapi gak ada buahnya. Jangan bilang anak Tuhan kita kalau tidak ada buahnya. Karena seringkali kita jadi kayak main-main dengan keselamatan ini. Aku udah dilayani, aku udah didoakan, aku udah terima Yesus. Kalau nggak ada buahnya, dipertanyakan. Harus ada kelihatan buahnya. Masa Yesus yang sudah berlumuran darah, dicaci maki, diludahi, ditombak, dipukul semuanya untuk kita. Kok kita gampang aja bilang, iya aku udah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buktinya mana? Masih pemarah, masih pembohong, tutup hati, gak peduli sama orang. Ya kan? Tidak ada pengampunan, mana buahnya? Ya kalau gak ada buahnya dipertanyakan. Kalau orang dilahirkan baru namanya berarti sudah baru. Kan gitu.
Kalau belum ya masih lama lah. Masih lama katanya nanti kita lihat ini. Ya, tadi dikatakan ini, kerongkongan mereka seperti kubur yang menganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Kita aja pun anak Tuhan, bibir kita ini masih sering kali mengandung bisa. Cerita sini, ceritakan lagi sana, ditambahin. Sini cuma 3 kalimatnya, sini udah jadi 5. Dari sini jadi 10. Dari 10 jadi 100. Dengan intonasi yang berbeda-beda. Di sini masih lembut, di sini setengah keras, di sini keras sekali, di sini udah meledak-meledak dia. Gimana lah itu? Kayak gitu anak Tuhan. Iya kan? Kira-kira Tuhan Yesus memandang kita kayak mana kalau kayak gitu? Bener kau anakku. Kan itu pasti ada pertanyaannya lah. Gak mungkin di Tuhan Yesus, ya dia anakku. Nah, gak mungkin lah, anakku gak seperti itu. Pasti kata Tuhan Yesus seperti itu. Ya, kerongkongan mereka seperti kubur. Kapanlah dia menerima cerita dari orang ini? Menerima kejahatan dan yang lain-lain. Begitulah. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Waduh. Masih ada gak ya ibu-ibu di sini ya? Bilang anak Tuhan tapi mulutnya masih penuh dengan sumpah serapah. Masih ada ya enggak ibu-ibu? Betul ya? Kalau aku apalah, kan enggak kubereng. Iya kan? Enggak kubereng atong. Yang membereng siapa? Iyalah. Kalau aku enggak membereng, enggak ada itu yang bisa kutengok. Kakak ini udah kukenal dari sejak zaman enggak enak pun enggak tiap hari juga kutengok, ya kan? Di sininya kita baru masih paberengan. Tapi kan kita nggak tahu, di sini kita nyanyi-nyanyi puji Tuhan, di sini kita berdoa, menyembah luar biasa. Waduh, di rumah kemudian sumpah serapah tentang orang, tentang siapapun itu. Itulah ngerinya dosa tadi. Kalau sudah terputus, kita akan dikendalikannya untuk melakukan apa saja. Kita nggak mampu mengendalikan diri kita sendiri. Ya, kedagingan itu memaksa kita untuk melakukan segala sesuatu yang jahat. Kemudian dikatakan kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan. Mereka tinggalkan di jalan mereka. Kalau sekarang coba perhatikan, satu hari bisa terjadi mungkin yang kita tahu 3 pembunuhan. Bisa satu pembunuhan dimutilasi sampai 34, sampai 10, 15. Apakah itu bukan bagian dari ini? Gambaran tentang manusia berdosa yang terpisah dari Allah. Dia tidak bisa lagi melakukan, memikirkan yang baik. Dia tidak bisa lagi memikirkan apa yang positif yang bisa dia lakukan untuk orang tersebut. Dia nggak bisa lagi menyelesaikan persoalan dengan baik-baik. Semua dengan emosi, semua dengan amarah, semua dengan kemauannya. Itu bukan anak Tuhan. Ya. Kalau anak Tuhan ada pun masalah, duduk bersama. Itulah gambaran anak Tuhan. Maaf ya Kak Kris, kemarin aku begini-begini Kak, aku mau bicara samamu. Itu baru anak Tuhan. Tapi kalau anak Tuhan menyimpan masalah, menyimpan amarah, menyimpan apa lagi? Ya. Tadi saya baru kelompok kecil ya ke sini. Ini tentang kesabaran dan pengampunan. Ini dia bilang, aku udah mengampuni loh Kak, udah ku bereskan semua, udah selesai, udah nggak ada apa-apa. Saya bilang, kamu udah jumpain dia belum? Nah itulah aku yang belum bisa. Ya sama aja. Sama aja. Jadi kalau kita belajar ini firman Tuhan hari ini tentang pengampunan, kesabaran, harus melangkah. Terus dia hitung, Oktober, November, ini suami istri nih, Desember, Natal ya Kak katanya. Itu terserah kamu, urusanmu dengan Tuhan. Urusanku sebagai hamba Tuhan sudah kukerjakan, sudah kulaksanakan. Kan gitu ya, urusan ibu-ibu sama Tuhan itu urusan ibu-ibu lah. Gak urusan saya lagi tuh. Begitu kan Inang ya, urusan saya memberitakan kebenaran, menyatakan apa yang benar menurut firman Tuhan ini. Ya. Dia dikuasai, dikendalikan oleh dosa. Makanya kadang-kadang orang tidak bisa dia mengendalikan marahnya. Orang yang terpisah dari Allah itulah memang keadaannya.
Kalau disuruh memaafkan, jangankan dia memaafkan, orang minta maaf aja pun kadang-kadang masih menutup diri untuk tidak. Itu bukan anak Tuhan. Jadi harus kita bisa tunjukkan. Nah sekarang ini sayang kali nih sebetulnya, harusnya tadi nggak kelihatan ya gambarnya ya. Cemana lah ini? Kenapa? Ibu aja ya. Iya itunya lagi rusak. Ini maksudnya saya mau menunjukkan manusia setelah jatuh dalam dosa. Tapi nggak apa-apa sekali lagi supaya saya bisa menjelaskan. Ya. Manusia setelah jatuh dalam dosa. Kondisi manusia setelah jatuh. Ini tubuh kita. Di tengah-tengah roh, ini ada pikiran, ini ada kemauan, ini ada perasaan. Ya. Jadi orang yang terpisah dari Allah setelah jatuh manusia ke dalam dosa, maka rohaninya itu mati. Ya, rohnya itu mati. Secara rohani dia mati. Tadi itu yang dikatakan dalam Kejadian pasal 2 itu. Setelah engkau memakannya, engkau pasti mati. Mati dia secara rohani. Tidak bisa lagi dia berkomunikasi dengan Allah kalau orang sudah mati secara rohani. Berdoa bagaimanapun dia berdoanya itu paling cuma sampai di asbes ini. Ya, kalau orang secara rohani mati, cuma sampai di sini dia. Nggak sampai itu ke alamat Bapa kami yang di sorga. Bangga nggak sih jadi anak Tuhan? Punya Tuhan yang jelas, alamatnya pun jelas. Alamat Tuhan kita itu jelas di sorga. Jadi kalau orang mau menyelesaikan perkara dosanya tadi, maka tempatnya adalah di sorga. Kalau mau ke sorga mau. Siapa yang gak mau ke sorga? Mau. Tapi kalau mau menunjukkan buah imannya, tunggu dulu lah Bu Betty. Ya, manusia setelah jatuh dalam dosa, pikirannya hilang pengetahuannya tentang Allah. Dia sudah tidak punya pengetahuan lagi tentang Allah yang benar. Margareja, yes. Martangiang, yes. Margurende, yes. Tapi dilakukan di dalam ketidakmengertiannya tentang siapakah Allah yang benar itu di dalam hidupnya. Perasaannya, orang yang jatuh ke dalam dosa atau orang yang terpisah tadi ya, manusia setelah jatuh ke dalam dosa tadi. Perasaannya ini didominasi oleh perasaan negatif. Gak ada yang positif. Perasaannya selalu, memang gitunya itu. Gak ada yang baik yang dilakukannya itu. Munafiknya itu. Banyak kali orang yang dibikinnya sakit hati. Kalau kita pun menceritakan yang positif tentang seseorang, langsung terbantahkan. Itulah perasaannya, selalu negatif. Siapa ini perasaannya selalu negatif sama suaminya? Yo. Siapa perasaannya selalu negatif sama anak-anaknya? Siapa perasaannya selalu negatif sama pekerja gereja, sama pendetanya? Siapa perasaannya yang selalu negatif sama teman kurnya? Siapa perasaannya yang selalu negatif sama edaknya, mertuanya? Siapa perasaannya yang selalu negatif sama orang yang pernah berbuat salah sama dia? Hati-hati. Jangan-jangan kita belum ketemu sama Tuhan Yesus. Karena didominasi, kalau didominasi itu kan berarti dikuasai ya, dikendalikan oleh perasaan-perasaan negatif. Ya kalau ada pun yang negatif, kalau orang menyatakan sudah di dalam Kristus, kalau ada pun yang negatif mungkin ya selintas lah kali gitu ya. Enggak sampai dia didominasi, diatur dengan perasaan-perasaan yang negatif tadi. Yang terakhir apa di sini katanya? Kemauannya, keinginannya apa kalau manusia yang setelah jatuh ke dalam dosa? Banyak pilihannya. Itulah keinginannya. Ya, banyak pilihannya, banyak keinginannya, enggak satu. Mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Bahkan
kehidupan rohaninya pun banyak juga yang seperti itu. Dari gereja ini, pergi gereja ini, pergi gereja ini, pergi gereja ini, pergi gereja ini. Tidak setia kepada gerejanya, di mana dia sudah mendoakan, bersepakat untuk belajar setia beribadah di dalam gerejanya. Itulah kondisi manusia setelah jatuh dalam dosa. Baik rohnya, kehidupan rohaninya sudah mati, baik itu juga perasaannya, baik itu juga keinginannya, baik itu juga pikirannya. Semuanya tidak ada yang benar. Nah, kalau kondisi manusia yang jatuh ke dalam dosa ini seperti ini, kira-kira gambarannya, pernah nggak kita membayangkan bahwa separah itulah sebenarnya kita? Orang yang terpisah ya, orang yang terpisah. Jadi kalau orang yang disambungkan kembali, atau yang sudah menyelesaikan, atau yang sudah membangun, atau yang terpisah ini sudah dipulihkan, nanti beda lagi ceritanya. Tapi paling tidak hari ini kita sudah belajar pengajaran, latar belakang, atau doktrin dosa menurut Alkitab. Yang terakhir sebelum kita ke minggu depan. Jadi sifat hakiki dari dosa adalah, nah ini coba perhatikan kalimatnya, menempatkan sesuatu atau apa saja pada tempat tertinggi yang seharusnya menjadi tempat Allah. Itulah dia sifat hakiki dari dosa. Menempatkan sesuatu atau apa saja pada tempat tertinggi yang seharusnya menjadi tempat Allah. Yang tertinggi dalam hidup kita ini harusnya siapa? Allah. Tetapi kita mencoba menempatkan harta di atas Allah. Menempatkan kehormatan di atas Allah. Menempatkan segala keinginan di atas Allah. Menempatkan segala apa yang kita cita-citakan itu di atas Allah. Itulah sifat hakiki dari dosa. Seharusnya Allah yang dipilih, tetapi kemudian dia memilih yang lain. Selalu saya katakan, rasio, logika itu harus ditempatkan di bawah iman. Rasio, logika itu harusnya ditempatkan di bawah kebenaran firman Tuhan. Rasio, logika harusnya ditempatkan di bawah Allah itu sendiri. Sehingga Allah yang mengendalikan. Jadi bukan rasio, bukan logika kita yang mengendalikan kita. Hati-hati. Nanti pertanyaannya berikutnya, apakah saya sudah menyelesaikan? Atau apakah saya sudah membangun hubungan kembali dengan Allah setelah terpisah dari dosa? Jadi bisa ya ibu-ibu ya. Jadi paling tidak hari ini itulah yang bisa kita pelajari, nanti agak gantung memang. Tapi memang gak bisa diselesaikan karena waktu kita ya. Jadi nanti minggu depan bisa gak janji minggu depan semua datang? Bisa ya, kita doakan gak ada apa-apa ya. Semua aman, semua sehat, gak ada masalah yang serius. Kita bisa hadir bersama-sama untuk melanjutkan pelajaran kita doktrin tentang dosa. Dan saya harap membingungkan atau enggak? Enggak ya? Bisa ya? Dimengerti ya? Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Kami bisa duduk bersama, belajar bersama-sama doktrin dosa menurut cara pandang Alkitab. Dalam segala keterbatasan dan kekurangan hamba-Mu untuk menjelaskannya kepada kami semuanya, kami mohon supaya Roh Kudus yang tidak terbatas itu menjelaskannya, menyempurnakannya bagi kami semuanya. Supaya kami sungguh-sungguh Tuhan bisa mengerti, paham dengan benar doktrin dosa yang diajarkan oleh Alkitab. Sehingga kami tidak mudah dikacau balokkan atau kami tidak mudah kemudian menerima pengajaran-pengajaran doktrin dosa ini dari
gereja-gereja, lembaga-lembaga, atau persekutuan-persekutuan yang lain yang tidak bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Tuhan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin.